sini. Sama lagi bikin lagi sosialisasi teknologi. Mana saya bikin Ketua RT 2 ya. Kemudian ada Pak Nur dan segenap warga masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya saya bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini bisa hadir dalam satu kesempatan yang luar biasa ya, ISIPAM. Kemarin saya mendapatkan undangan terkait dengan kegiatan hari ini. Kemudian saya juga diberikan satu materi ya Pak. Saya baca dan saya sangat tertarik dengan isinya. Saking tertariknya Pak, hari ini saya mengajak teman saya Pak dari Dinas Pertanian Bapak Sulihin. Mohon izin Pak, sebagai penyuluh pertanian yang ada di wilayah Kota Bekasi, khususnya salah satunya ada Mempelai Kecamatan Bekasi. Bapak sekalian, pertama tentunya kalau bicara ISIPAM pertanian, artinya itu ketika satu wilayah atau satu kawasan atau satu negara menguasai pangan, ya insya Allah dia akan menguasai perekonomian dia. Kita saksikan hari ini bagaimana kita bukan mengambil negatifnya, kita mengambil positifnya. Bagaimana ketika Rusia menginvasi atau menyerang Ukraina, betapa kuatnya Rusia itu. Berbeda ketika pada waktu itu negara lain yang menginvasi negara lain. Ketika Irak menginvasi Kuwait, dalam hitungan bulan sudah tidak kuat lagi. Tapi Rusia luar biasa, karena Rusia memang menguasai energi dan pangan. Nah, kita sama-sama akan mendengarkan sambutan dari Ketua SP Organ, Bapak Sunarbowo. Silakan Bapak, kami persilakan. Mendapat undangan dari ISIPAM dalam rangka pembukaan. Awalnya saya menganggap pembukaan, biasanya pembukaan itu hanya kegiatan seremonial ya. Tapi begitu tadi masuk di gerbang, terus dapat penjelasan sekilas apa sebenarnya makna dari isi dari ISIPAM, itu perasaan saya jadi tambah berguna. Dan tadi Pak Lurah juga sudah menjelaskan, menyinggung bahwa konsep yang diterapkan oleh ISIPAM itu sudah mulai mulai teraplikasikan di lingkungan sekitar komplek perumahan. Dan secara sepintas mungkin Bapak Ibu sependapat dengan saya bahwa kalau melihat sepintas secara visual, lingkungan di ISIPAM ini sudah tergambarkan ya, bahwa pertanian itu yang semula anggapan orang kumuh, rusuh, miskin dan seterusnya, itu kalau melihat gambaran di sini terhapuskan semua. Dan ini kalau berkembang dan menular kepada lingkungan sekitar, itu minimal untuk terutama ya, generasi muda, anak-anak muda milenial, ibu-ibu, mak-mak melihat konsep pertanian terpadu seperti ini, saya yakin akan menarik ya, bahwa ternyata bertani itu bisa bersih, bisa ramah lingkungan, dan ujung-ujungnya menghasilkan pangan yang sehat. Mengenai apa aja sifat isu pangan yang sedang berkembang saat ini dan terkaitannya dengan ISIPAM ini. Mohon silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Lurah Isari. Jadi saya senang sekali Pak RSP yang nanti kita kembangkan dengan aparat Bapak Artis Bilan juga datang ya untuk apa tadi sampah Pak ya. Iya, ada jagonya sampah. Bisa katakan Pak. Iya.
Jadi balik lagi, ini sebetulnya saya benar-benar takjub waktu awal mulai waktu sama Pak Hamid ada ya. Nah, itu. Jadi sama saya waktu itu bikin di Horizon Bekasi Pak, tanah 3 cm. Waktu itu kita punya dak di Horizon Bekasi itu di lantai 6, ya kan, daknya nggak kepake. Kemudian kita bikinkan urban farming di situ. Waktu zaman COVID Pak ya, itu luar biasa. Jadi tanah 3 cm kita bisa nanam tanaman yang dibilang di atas 500. Jadi ada sayuran, ada stroberi. Dari situ, dari tanah 3 cm itu waktu COVID, zaman COVID, Horizon Bekasi itu mendapatkan manfaat dari konsepnya Pak Habib ini, sehingga 1 tahun itu orang yang ngangkat tiket itu 100 kali. Ini tepuk tangan tuh Pak Habib. Jadi akhirnya kita kembangkan di lantai 11. Jadi lantai 11 itu kita bikinkan stroberi, jadi kita panen stroberi di atas. Tapi hati-hati Pak, kemarin juga Bapak dapat tawaran lagi, saya diminta untuk bikinkan di Rumah Sakit Pondok Indah di lantai top untuk bikinkan etalase. Tapi setelah itu dengan Pak Herdi sama-sama kembangin di sini, Pak kita udah bisa ikan Pak. Waduh, tertarik nih. Jadi udah bisa untuk NC-nya bisa dipakai untuk lele. Lele ini jadi unik karena apa? Dari kita kalau bisnis lele, kenapa lele ya? Saya kadang-kadang diketawain sama teman-teman tuh, lu usaha lele ngapain usaha lele? Jadi akhirnya sampai saya bikin empang di rumah saya di sana untuk kembangin lele ini. Karena Bapak Ibu semuanya, kita sekarang ini untuk masyarakat tuh makanan paling dasar tuh lele. Jadi kalau di tempat makan tenda itu yang paling banyak tuh lele. Concern saya adalah, kalau saya di perusahaan ya, itu kalau tes IQ gitu, waduh, untuk capek rata-rata 100 itu susahnya minta ampun ya. Dan di Indonesia ini rata-rata IQ-nya 78 Bapak Ibu. Jadi paling rendah di ASEAN, Pak Lurah. Jadi dari itu saya tergerak. Waktu Pak Herdi ngomong, Pak kita bisa pakai enzim Pak. Kita secara komoditi kita unggul, marginnya oke. Ntar dulu, cek dulu ke IPB, ya kan? Kita cek di IPB Bapak Ibu. Cek ke IPB, saya pengen tahu proteinnya berapa, omeganya berapa. Saya cukup kaget, karena kok ini kok bisa tinggi ya. Informasikan kepada Bapak Ibu bahwa di sini di lahan seluas 3.000 ini sudah ada teknologi farm pertanian, peternakan, perikanan yang isi. Jadi konsepnya kami seperti itu. Jadi sudah kami secara trial, secara uji coba, secara penelitian sudah kami lakukan 3 tahun Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau selama 3 tahun kesannya tertutup di depan. Tapi ya memang karena kami belum yakin, belum bisa. Kami aja belum yakin. Kenapa belum yakin? Karena ya contoh satu komoditi ayam boiler aja waktu kami trial itu Pak Hamid kan saksinya yang melakukan. Dari mungkin ada kali mungkin 30 kali lah, 30 kami trial 200 ekor yang mati 250 selalu begitu sampai akhirnya ya kita sudah menemukan formula yang sudah fake, selesai untuk ayam boiler. Begitu ayam boiler selesai kita coba pasarkan, ternyata mentok juga padahal ayamnya bagus dan lain-lain semuanya. Akhirnya ya kami tetap berjuang, berusaha sampai akhirnya kemarin 1 bulan yang lalu kita ketok palu, bismillah kita akan seriuskan membuat lahan di Jatisari ini menjadi kawasan edu wisata farm. Kita memang arahnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Camat atau mewakili, Bapak Lurah Jatisari, Bapak RT 02, Sahibul Bait, Pak Herdi, para tokoh masyarakat, sesepuh, warga masyarakat RT 2 dan seluruh masyarakat yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Pertama, saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin karena terlambat. Jadi kalau dalam satu ungkapan dalam bahasa Arab itu ada ungkapan al-wajibat aktaru minal awqat, yaitu kewajiban kita tuh sebagai manusia, sebagai insan tuh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Hari ini nggak kebayang bagaimana beliau
wakil Pak Camat jadi atau Pak Lurah waktunya juga sudah menyempatkan diri di kesempatan pagi hari ini. Dan saya pribadi, secara pribadi paling tidak ada 4 kegiatan yang sosial dan kemasyarakatan yang harus saya hadiri, dan satu diantaranya sudah miss Pak Lurah karena kebetulan bersamaan. Jadi dan saya juga hari ini terlambat, minta maaf. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya berbangga dan bahwa kegiatan ini bisa dihadiri oleh struktur di pemerintahan dari kecamatan dan Kelurahan Jatisari, bahwa kegiatan kegiatan yang di lingkungan RW 11 atau khusus ini RT 2 ini adalah bagian dari kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Farm isi lain, Pak. Jadi farm itu mudah. By farmku, farmku itu adalah ini farmku supaya kita mencintain karangan sendiri gitu lah. Jadi kita bikinkan makanya PT Falam yang sekarang itu bergerak untuk sharing investment dengan masyarakat di sekitar sini. Konsepnya adalah ini social entrepreneurship, social partnership. Jadi pemiliknya adalah ini adalah masyarakat sekitar sini. Jadi kita bagi hasil dengan mereka, tapi lahan ini jadi bermanfaat gitu. Jadi konsepnya adalah super combo. Jadi bukan hanya komoditi yang kuat, tapi di sini ada edukasi, ada rekreasi. Konsepnya kita paduin gitu lah. Karena apa? Kadang-kadang orang berpikir hitung-hitungan komoditi segini. Ya, oke. Tapi bagi saya kenapa ini jadi menarik? Karena kalau kita lihat vlog semua komoditi itu menurut saya nggak menarik. Tapi kalau di situ manfaat dari konsep ini adalah gimana komoditinya bisa bagus. Ya kan tadi udah disampaikan oleh Pak Herdi bahwa secara ekonomi marginnya kan lebih bagus karena tidak kanibal, tidak nguras. Tapi di balik itu sebetulnya kita bisa tanamin sayuran loh. Kita bisa airnya itu bisa untuk ayam dan bebek dong. Ayam dan bebeknya kita uji sekarang ini jadi dagingnya jadi bagus. Nah, kalau kita proses ini kita tidak usah pakai ayam tiren lagi gitu loh, ayam mati. Tapi proses ini bagus. Kalau kita bicara ini sebetulnya ini adalah halal toyib. Toyibnya kenapa? Prosesnya benar dan sehat. Nah, jadi karena apa? Setelah kita uji kalorinya bagus, kemudian omeganya bagus, ininya bagus gitu. Makanya saya pengen mengembangin ini ke masyarakat, ya kan? Supaya apa? Kalau kita investasi kalori, kita investasi protein, ya ke depan, kita sebetulnya investasi untuk generasi yang akan datang. Karena kita tahu IQ anak Indonesia 78-80, which is paling rendah di ASEAN gitu loh. Nah, kalau ini kita bisa kembangin makanan paling rendah lele tapi gizinya tinggi, ya kan? Nah, PR kita adalah mengedukasi yang jualan lele di tenda-tenda adalah gimana mengkonsumsi dari lele dari tempatnya sendiri. Kalau di sini sendiri. Ini tadi kita bicara Pak Lurah segala macam supaya ini berkembang. Nah, edukasi rekreasinya adalah kita libatkan Karang Taruna. Tadi kan hasil olahan tanamannya kecil-kecil bagus. Nanti ada pot-pot biar yang nyediain nanti Karang Taruna. Kita bagi hasil ya kan sama Karang Taruna di sini. Jadi hidup gitu lah. Nah, nanti ada potnya dibikin ini, ngelukis di pot. Nah, nanti yang kita sekolah, SD, TK segini bisa belajar di situ. Karena apa? Konsep sebetulnya bicara mengenai konsep tanaman itu dimulai dari soil, dari tanah. Ya kan, kunci dari kenapa 3 cm bisa hidup tanaman DPL di atas 500, ada sayur, ada melon tadi yang Bapak videoin, itu konsep tanah itu gimana soil yang 62 unsur tadi itu maksimal gitu loh kandungannya. Nah, kalau Bapak deteksi, lihat ya, nanti kalau sempat dari tanah yang masih coklat itu dirubah jadi tanahnya hitam, kemudian pola tanam. Itu sebetulnya konsep humus. Walaupun 3 cm, tapi ini jadi humus hutan yang vitamin proteinnya tinggi untuk tanaman gitu lah. Makanya kenapa tanaman itu bisa hidup bagus. Yang terjadi di masyarakat sekarang di pertanian itu kadang-kadang kita nanam panen tidak pernah dilihat tanahnya itu benar apa enggak gitu lah. Mestinya kan dites soilnya benar apa enggak. Jadi ada pre-test, ya treatment, terus post test lagi kan, baru pola tanam.